Nggih, sila. Waalaikumsalam. Sholat tarawih Ustaz. 11 dengan 23 kan sama-sama karena sunat. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya yang 11 dengan yang 23? Apakah terkait dengan pahala atau dengan perintah hadis dan ayatnya? Terima kasih Ustaz. Apa kurang lebihnya yang 23 ataupun 11 rakaat? Yang pertama, kita sebut bahwa kedua-duanya punya dalil. Yang satu menguatkan dalil dari Sayyidah Aisyah. Pertama, ini yang riwayat yang 11 rakaat, itu yang dikuatkan. Tetapi Bapak Ibu, menurut ulama yang kita ikutin, yang kita nih, sholat yang 11 rakaat itu bukan sholat tarawih, tetapi qiyamul lail. Apa orang qiyamul lail? Sembahyang tahajud. Buktinya apa? Sayyidah Aisyah bilang begini, baginda Rasul tidak pernah nambah 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Neng kamu sembahyang tarawih ini harak ke tarawih di luar Ramadan? Nggak ada. Tapi kalau qiyamul lail tahajud ada apa tidak di luar Ramadan? Ada. Maka ulama kita mengatakan riwayat Sayyidah Aisyah itu benar. Tetapi bagi kita itu adalah dalil sholat malamnya baginda Rasul atau tahajudnya. Artinya apa? Pelenggu kalau tahajud setiap malam jangan nambah 11 rakaat. Nah artinya apa? Ini dalil dari 11. Ada dalilnya? Ada. Dalil yang 23 ada. Sama-sama memiliki dalil. Artinya apa? Sama-sama kuatnya. Yang menguatkan 11 silahkan. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kita kuatkan yang 23. Dalilnya juga sudah jelas di riwayat Imam Al-Baihaqi sama ijma'nya para sahabat. Ini yang kita ikutin kita. Yang kedua, jadi kurang lebih ala kulli hal yang namanya perbedaan pendapat itu kan menjadi rahmat. Bisa jadi kadang kita juga sholat 8 rakaat pada suatu waktu. Misal ida lelah lalu, atau mungkin lagi di perjalanan. Kalau sholat 20 rakaat sang dek tebau bil ini pesawat balu wahkah daripada nek temu tarawih. Kan kadang kepake gitu. Makanya itu untungnya kita tahu dalil. Ya untung tegirang ngaji. Kamu neto ngaji jangan bareh si balu salayang 20, i 20 salayang balu ente salah demek ngaji berlo. No. Karena luwe baca kitab, rasai dang baca baru. Nah, kurang lebih. Jarina kedua, kita ada kaedah yang kita ikutin, makana aktsaru fadla makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadla. Para ulama mengatakan biasanya makin banyak yang kita lakuin makin belik mutapahala. Makin semakin luwe rakaatna semakin luwe mutapahala. Nah, kurang lebih. Nah, inilah kurang lebihnya. Maka kita sering sebut yang tarawih 11 lanjutin. Kita yang 23 ndak nurut-nurutang dah. Lanjutang serayarana. Lanjutin. Si salah ini indena bayang tarawih. Ini si salah. Yang enggak salat tarawih, yang suka menyalahkan, yang enggak diri paling benar, ini yang salah. Nah, maka terserah pelunggu kita sebut ini dalil ini sebagainya karing ide melenang diri dah terserah ide wa ino jana. Nah tapi ingat harus kita kuatkan nih penjauh kita muntawah pada yang penjauh papa taulah kenjauh anu dengan kita wah badue nah nurut-nurutang dah lagi nyalayang dengan dah sigiran nyalayang no laun para ulama no bisi toto dalil no itu yang berhak saling kata-kata muntamasi Quran bendek telurus kita baca apalagi kita botak ndak noak nyalayang dengan kita punya bak Bapak Ibu nah ganda terpelih kan nanti. Lanjut Pak Ustaz. Kita lihat anak-anak muda terutama Pak Ustaz
ikut berjamaah di yang 23. Kemudian jalan kanak badang karena begitu dia dapat 10, boleh ya salat witir di balik. Nah, bagaimana hukumnya? Karena tadi dia ikut yang 23 berjamaah, tapi dia hanya sampai di 10 bilang dia witir di rumah. Nah, ini gimana hukum tarawihnya? Bagaimana hukum tarawihnya? Satu, tarawihnya sah. Kedua, sudah positif ya meta baca ule ino. Kumbe mana 20 soalnya bacaan ita. Nah kemuna nurutang hibalu suwe ya ginule. Bangun jama-jama ke sah salat tarawihnya. Tapi ingat Bapak Ibu, nggak apa-apa di Ramadan itu kita berlama-lama di masjid. Karena mungkin monte itikaf langsung tiba masjid sangdik narak waktu karena pelunggu juga mau nyari rizki kan. Nah ya udah di malam harinya. Artinya apa? Seandainya suatu waktu imam kita agak lambatan selesai, husnuzon lah. Alhamdulillah kita bisa iktikaf banyak di masjid. Agak ndak kita nyalaang imam luntung, nggak boleh. Nah makanya pelunggu jadi makmum itu udah positif siap untuk jadi makmum. Mau neta siap tuh meta hilain non darah dengan nyuri dami nurut aku benar jadi makmum kan. Nah kalau mau cari yang lain nggak apa-apa, asalkan jangan lupa sholat tarawih. Tumben-tumben tarawih di Ramadan kan begitu. Nah sudah ada? Oke. Oke, apakah boleh? Karena kebetulan kita sajadah kita itu ukuran dengan Arab, you know. Coba lihat sajadah kita. Kalau pelunggu gelar 2 sajadah, dengan data utama bau deh. Kita biarkan dak girang sembayang ngikutin sajadah. Girang goang sapa bare. Mata sajadah dah beda sujudin. Balur sadik dengan anda bersedekah nanti ngumbi-ngumbi. Jadi gimana? Apakah sudah dihitung pindah tempat? Ketika sajadah kita sholat yang pertama kita di ujung sebelah kanan, sholat yang kedua ujung sebelah kiri, berikutnya di bagian tengah. Apakah sudah dihitung pindah? Sudah dikatakan pindah dan sudah melakukan sunnah yang tadi di riwayat Imam Muslim nomor hadits balu ratus balu puluh telu itu udah. Tapi dapat pahala? Ya udah dapat pahala. Jadi pindah itu nggak mesti yang pertama di sini ujung deket tuh. Karena kan tidak mungkin juga, apalagi kalau salat tarawih kan nggak mungkin. Maka masya Allah tabarakallah ulama kita sangat cerdas. Karena tidak memungkinkan berpindah pada saat sholat tarawih, maka ulama kita bikinkan kita zikir, sholawat yang kita baca. Ya ampun, hebat, luar biasa. Assalamualaikum. Apa ini? Siap. Bagi yang muslimatin dan muslimin. Silakan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Terus ini. Oke, ya bagaimana ada orang selesai salat tarawih, dia salat witir,
nanti malam dia sholat tahajud, apakah boleh sholat witir lagi? Di riwayat yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i, la witrani fi lailatin, witir itu dalam satu malam hanya boleh dilakukan satu kali saja. Kalau sudah dilakukan selesai sholat tahajud, sholat tarawih, maka tidak perlu sholat witir lagi selesai sholat tahajud. Di Mesir begitu. Jadi di Mesirna Bapak Ibu tiang selesai tarawih witir. Nanti mau jam 12 arak ya mulai sampai mendekati sahur. Ula ya witir, ula. Kenapa udah witir tadi? Kapan? Setelah sholat tarawih. Nah ini kurang lebih. Nah yang kedua, apakah sama sapnya laki-laki sama perempuannya itu ribet gitu? Iya sama. Angka pelunggu ibu-ibu nakane lagi tak pelunggu si imam direpetin softnya, repetin. Ya kata baginda Rasul, ya ampuna, ripat rapat amal lurus. Itu pesan baginda Rasul. Itu untuk siapa? Untuk laki dan perempuan ketika sholat berjamaah. Dan itu yang menyebabkan sholat jamaah itu menjadi banyak pahalanya. Di antaranya apa? Pada sholat itu kita meluruskan soft. Coba mutasar mesa-mesa. Ula itu lurus sap, tula be mesa itu sembahyang. Oh, banyak juga ada iqamah, ada azan, ada nunggu orang dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih. Pada pertemuan sebelumnya Pak Ustadz menyampaikan setiap ucapan ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya. Sedangkan karena kurangnya wawasan dan ilmu kita, ada nggak ucapan yang berlaku universal yang bisa kita pakai? Kapan? Kapan aja gitu. Ayah. Benar, setiap kullu maqamin maqal wa kullu maqalin maqam. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Setiap tempat itu ada ucapannya. Nah, pertanyaannya, apakah ada suatu bacaan yang kalau kita baca itu untuk semua, itu menyeluruh? Ada nggak kira-kira? Satu diantaranya istighfar, sholawat. Istighfar ini kapan pun kita baca. Bahkan nara dengan tagih mangan istighfar luntuh. Kenapa? Siapa tahu gitu dalam nasi kayak penuh agak nara haram-haram kurang lebih hang ini mirip-mirip kenapa? Sama dengan ada nggak doa yang universal yang kita baca? Ada. Mana itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau musim panas dagang es teh mah itu nu. Mau musim dingin hujan dagang es teh mah ya ndak. Ndak kan dia ya Allah laku ke es pun. Ndak kan diulang ngono. Rabbana atina ini baca. Masuk. Nah, jadi istighfar salah satunya. Kemudian sholawat. Kemudian ada satu lagi, hasbunallahu wa ni'mal wakil.